lagi di channel YouTube UPP Telaga Biru di program kita yang satu ini, On Table. Semua masalah kita bahas di sini. Ya dong, saya digeruduk sama bapak-bapak laki-laki tampan dari berbagai daerah nih. Pertama kita perkenalkan dulu ya. Silakan Bapak dari Pak Edi dulu. Saya Edi Kuswanto, KUPP kelas 3 Telaga Biru sebagai tuan rumah. Ya. Monggo. Saya Johan dari kantor UPP Sapukan, mewakili kepala kantor yang tidak bisa hadir. Terima kasih atas undangannya. Untuk tuan rumah Telaga Biru tetap semangat. Sendiri Bapak. Ya, terima kasih. Saya Taufikur Rahman dari KSOP kelas 4 Kaliangan. Dalam hal ini kita bertandang ke UPP Telaga Biru. Terima kasih. Bapak. Ya, saya dengan Bapak Rofik dari UPP Samudi dan mewakili teman-teman Samudi untuk bermain futsal di UPP Telaga Biru. Tadi dari Sumeneb, dari Kaliangan berangkat jam berapa Bapak? Alhamdulillah tadi kita start kurang lebih jam 4.30. Setengah 5 di subuh. Ya, di subuh. Jam 7 kita nyampe, artinya perjalanan di sepanjang Pantura lancar. Lancar, alhamdulillah. Kalau Mas Jihan bareng juga ya, Bareng rombongan ya? ya rombongan, karena kita ngumpul di Sumeneb dari kemarin, terus tadi pagi kita berangkat sama-sama. Kenapa? Kenapa bapak-bapak ini kesini? Karena tadi pagi telah dilaksanakan pertandingan persahabatan futsal antara Port of Telaga Biru FC dengan Blok M FC, bener ya Bapak ya? Ya, Itu satu timnya satu UPT satu tim atau gabungan atau gimana Pak? Ya, jadi kita di wilayah Blok M sepakat untuk bergabung melawan tim futsal UPP Telaga Biru. Itu terdiri dari Di antaranya ada KSOP Kaliangan sendiri, Kaliangan, ada dari UPP Samudi, Samudi, ada dari UPP Sapakan, Sapekan. juga UPP Beranta. Oh, oke, 4 UPP jadi satu ya. Ya, Wah, keren nih. Terus persiapan apa aja nih yang udah dilakukan oleh masing-masing tim? Penasaran kan? Kita tanya dulu dari Telaga Biru. Gimana Pak Edi, persiapannya apa aja nih yang dilakukan oleh teman-teman? Yang jelas ini terus terang ini kegiatan ini adalah arahan dari Pak Dirjen ya. Arahan dari Pak Dirjen melalui Pak SDM. Kita harus mempersiapkan tim futsal untuk Harumnas 2023. Karena targetnya berhubungan laut tahun ini harus champion. Nah, makanya saya bersama kawan-kawan kepala kantor di Blok M ini sepakat untuk mengadakan, dan hari ini kita adakan pertandingan persahabatan. Nah, kebetulan ini Telaga Biru dikeroyok tapi nggak apa-apa. Tujuannya bukan kalah menang, tapi tujuannya adalah latihan bersama, meningkatkan sinergitas, dan yang pasti kita kepingin hidup bareng-bareng. Dan alhamdulillah kita persiapannya minim sih sebenarnya, minim. 1 minggu aja kita mempersiapkan diri dengan lapangan yang memang kita perlu persiapan. Nah, tapi hasilnya cukup maksimal. Kita bisa memberikan kado kepada teman-teman di wilayah Sumeneb. Oke, terima kasih. Kalau dari Blok M nih, siapa yang mewakili? Mas Johan mungkin? kalau dari Blok M saya mewakili, kita terima kasih teman-teman ucapan kepada KUPP Telaga Biru sudah menyiapkan waktu dan segalanya untuk kami untuk tandang ke kantor sini. Kebetulan kami pun sepakat pagi-pagi kita berangkat bersama 4 UPT yang ada di Madura untuk bermain sepak bola. Kalah menang itu biasa, tapi kita junjung tinggi sportivitas dan guyupnya. Jadi intinya kita tetap guyup se-UPT Jawa Timur, terutama di Blok Madura. Iya. Nah, itu aja. Terus bagaimana nih pertandingan tadi menurut bapak-bapak ini bagaimana? Lalu prediksi awal skor dan yang menang siapa? Pak Rofik? Terkait masalah prediksi, ya saya prediksi 50-50, tapi kenyataannya ya kita yang kalah. Lu dari Telaga Biru?
sebenarnya target kita itu nggak kalah, telak aja sudah syukur lah sebenarnya. Jujur aja kita sudah hitung bahwa kita kalah dari teman-teman di sini. Kenapa? Saya pernah di bagian itu, tapi terus terang usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi kami dalam waktu 3 hari itu latihan intensif, dan kebetulan kita menangnya bukan karena kita lebih hebat, enggak, karena kita lebih mengenal medannya, lapangan ini. Kalau lapangan indoor mungkin kita habis juga gitu loh. Jadi tapi intinya bukan kalah menang. Tujuan dari persahabatan ini adalah yang disampaikan Mas Juan tadi, guyub rukun, dan kebetulan tadi itu surprise lah. Kepala KSOP Kalianget sama KUPP Telaga Biru masing-masing sebagai ban kapten. Main penuh, kami ganti. Main penuh. Jadi terus terang tadi itu kita ngasih kode coach untuk kita ganti, ternyata enggak. Mereka tega kita nggak diganti. Nafas kita udah keluar dari telinga. Tapi yang jelas saya lihat tadi dari hasil latihan tadi, kita optimis kok. Tim dari Madura ini bisa banyak bicara untuk nanti insya Allah ke depan kan akan kita adakan antar UPT Jatim, persiapan menuju putaran nasional untuk Bernas. Jadi dari beberapa tadi yang main, insya Allah kita bisa membentuk tim itu. Dan ini latihannya juga baru hitungan hari lah. Nanti insya Allah kalau kita rutin latihan, dan kemungkinan setelah ini Telaga Biru yang akan tandang ke Sumeneb. Oh iya, kita tunggu. Amin. Semoga bisa kita ke Sumeneb ya. Sebelum puasa. Amin. Bentar lagi dong. Iya. Kalau dari Pak Taufik gimana? Bagaimana pertandingan tadi? Prediksi awalnya berapa nih? Kalau prediksi awal tadi udah saya perkirakan 3-0. Untuk? Karena ini untuk menyatukan tim atau latihan bersama itu di Sumeneb sulit. Tapi alhamdulillah walaupun kita bisa menyatukan dari berbagai macam PT untuk latihan bersama, alhamdulillah kita bisa terlaksana di Telaga Biru, di Telaga Biru, walaupun golnya kita kecolongan sampai 5-0. Alhamdulillah nanti kita akan refund juga. Kita tunggu di Sumeneb terkait dengan latihan bersama di lapangan futsal. Indoor ya Pak? Di indoor. Insya Allah semoga bisa. Nah dari kata Pak Edi nanti ada home away nih Pak. Ya. Berarti ini friendly match ini akan rutin atau gimana? Atau ada friendly match lagi dengan UPT lain di Jawa Timur mungkin Pak? Harapan kami gitu. Jadi terus terang atmosfer ini udah bagus ya. Kita yang di Madura ini yang mempelopori. Dan tadi malam itu salah satu UPT di Surabaya udah telepon, kenapa kami nggak diundang? Ya, insya Allah nanti akan kita ini, dan kebetulan para KUPT di Polres Jatim ini kan kompak. Jadi setelah embrionya dari Madura lah, kita Telaga Biru, nanti kita tuntaskan dulu, kita tandang ke Sumeneb sebagai balasan kita ke sana. Ya itu tadi, kita nggak penting kalah menangnya, tapi bersamaannya. Tapi yang jelas luar biasa loh teman-teman dari Pulau Kangean pun turun. Tujuannya apa? Tujuannya mereka ingin merasakan juga atmosfer kebersamaannya UPT Jawa Timur yang di Madura ini. Jadi terus terang pesan saya kepada UPT di Madura yang belum bergabung, kepala kantor yang belum bergabung, Anda menyesal nggak dapat ini. Itu loh. Nih, tuh. kawan laut, tuh nggak dapat oleh-oleh dari sini. Terus denger nih akan ada turnamen futsal antar UPT di Jawa Timur untuk memperingati dalam rangka Hari Perhubungan Nasional 2023. Bener apa bener nih Pak? Siapa yang mau jawab? Ya, jadi gini, kebetulan saya tadi sampaikan ini arahnya Pak Dirjen yang melalui Pak Kabar, bahwa kita tahun ini Pak Dirjen mencanangkan perhubungan laut harus juara di cabur futsal untuk Harbolnas 2023. Nah, saya dikasih mandat untuk menyiapkan tim Jawa Timur. Tentunya saya optimis karena terus terang anak-anak muda kayak di Armada PLP, di Navigasi, di Tanjung Wangi, Anarukan, Probolinggo, Madura sendiri
itu melimpah pemain-pemain kita. Kita tidak hanya bekerja memberikan pelayanan jasa pelabuhanan, keselamatan dan pelayanan, tapi kita juga butuh menyalurkan hobi kita. Jadi kalau ini nanti dibuat event UPT Jatim, sambil kita menyeleksi pemain-pemain terbaik dari masing-masing UPT itu kita jadikan satu. Ini kita siap untuk ditandingkan secara nasional. Dan kalau keinginan dari Pak Dirjen untuk UPLA juara itu bukan sesuatu yang berat, karena terus terang teman-teman kita di daerah timur itu juga pemain-pemain futsal, pemain bola yang luar biasa. Tinggal kemauan kita membentuk tim yang solid, itu aja sih. Lalu ini Pak, kenapa milihnya futsal? Atau karena memang ada pertandingan tadi, turnamen futsal tadi, jadi sekarang nih friendly match-nya futsal gitu. Jadi gini, kenapa kita milih futsal ya? Hampir di Indonesia semuanya itu setiap desa ada lapangan futsal. Dan futsal itu kan dasarnya kan dari main bola, sepak bola rakyat lah. Jadi hampir semua laki-laki itu setiap nongkrong jual kopinya dibicarakan bola. Jadi lebih merakyat lah, lebih merakyat. Apalagi terus terang prestasi olahraga kita ini kan juga harus kita support. Nah, Kementerian Perhubungan dalam hal ini Perhubungan Laut, kita juga ikut berperan untuk meningkatkan prestasi tim nasional kita. Ya kita siapa tahu dari pemain-pemain Perhubungan Laut ini bisa muncul pemain yang bagus. Nah saya lihat tadi dari teman-teman yang dari Sumeneb prestasi mainnya, tapi yang dari Telaga Biru juga nggak kalah gitu loh. Jadi intinya tinggal kasih wadah, dilatih bersama. Misal Pak Taufik ini mantan pemain bola juga. Tepuk tangan dong. Jadi Mas Juan ini juga mantan pemain dulu Jakarta, juga pemain bola. Nah, saya juga mantan pemain Satu Tuban. Dan kebetulan saya hari ini adalah presidennya salah satu klub sepak bola di Bangkalan, Putra Samudra, yang juara Liga Internal di Perseba Bangkalan. Jadi kita jangan melulu cuma pekerjaan kita juga bisa memberikan wadah lah. Healing, termasuk healing Healing sederhana gitu. Healing. Nah, terus terang kegiatan ini positif. Jadi di antara satu dengan yang lain, antara pegawai Perhubungan Laut sama saling mengenal. Yeah. Nah, itu tuh yang paling penting, karena tidak menutup kemungkinan suatu saat kita rotasi ketemu juga. Iya. Dan kebetulan saya di Madura ini udah hampir lengkap. Saya pernah jadi KOPP Beranta, pernah KOPP Sepekan, sekarang Telaga Biru. Jadi pemain-pemain tadi yang main ya mantan anak buah saya juga gitu. Nah, kan futsal sudah ini Pak. Apa ada rencana untuk olahraga lain di friendly match kan? Atau e-sport mungkin kan bapak-bapak di sini jago tuh e-sport. Mungkin ada dari kalian mungkin Pak? Iya, sementara sampai dengan besok atau sebelum puasa Ramadan kita tetap fokus di futsal dulu, karena kalau menurut saya futsal itu olahraga yang sederhana, olahraga yang murah, juga bisa membentuk suatu tim, artinya kebersamaan, sehingga bunyi rukun sesama pegawai di Jenipla itu semakin lengket, semakin erat talinya kawan-kawan. Harapan kedepannya nih Pak, untuk kelanjutan kegiatan ini seperti apa? Dari Mas Johan dulu. Harapannya ke depan semoga ada event nggak harus saja gitu. Oh, Jadi setiap ada waktu, ada kesempatan, kita kumpul, kita bersama-sama, apapun itu yang terpenting kita satu jalur, satu tujuan, guyup itu. Iya, itu aja. Guyup antar sesama gitu. Dari Pak Edi kedepannya? Ya, arahannya dari para KUPT di wilayah Kota Jatim itu sebenarnya tidak hanya futsal ya, tidak hanya futsal. Karena terus terang banyak juga pemain bulu tangkis, bola voli, tenis meja. Tapi yang disampaikan Pak Taufik tadi itu futsal kan olahraga yang murah meriah. Jadi bola satu diperebutkan per semua. Dan juga bayar nyewa lapangannya juga nggak mahal, 1 jam paling hanya hitungan 100.000 atau inilah. Jadi itu murah dan kita bisa lakukan setelah jam kerja.
Ya, jadi setelah jam kerja, makanya saya ke depan insya Allah lapangan penumpukan di Telaga Bulu kita pergunakan lagi, nanti kita akan manfaatkan untuk menjadi lapangan yang representatif lah, sehingga paling tidak bisa kita pergunakan untuk Jumat sehat gitu, bisa kita malam bisa latihan bareng-bareng. Tapi yang jelas bahwa komitmen dari para KUPT yang ada di Jawa Timur itu tidak hanya futsal, tapi juga cabur-cabur yang lain yang memang punya potensi juga kita akan support untuk berkembang. Contoh di Tanjungwangi itu gudangnya pemain voli. Nah itu juga nanti mungkin dari sana muncul pemain-pemain nasional. Nah semua itu juga gudangnya pemain voli gitu. Jadi tidak hanya inilah kayak kebetulan saya hari ini adalah ketua PMKUPSI Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia Kabupaten Bangkalan. Jadi sepanjang kita bisa memberikan manfaat, udah ayo kita lakukan. Tapi dengan catatan tidak mengganggu kewajiban kita selaku aparatur negara di bidang pelayanan dan perkapalan. Itu nomor 3. Tangan dong, kenapa? Dari Pak Raufik, harapannya ke depannya bagaimana? Harapan saya ini kan sudah anggaplah penetapan batu dimulai dari Telaga Biru. Nah, sehingga ini bisa dikembangkan lagi dan berlanjut ke belakangnya. Kenapa putusan ini harus ditingkatkan selain untuk sudah Pak Edi sampaikan, Pak Taufik sampaikan, Mas Bram sampaikan untuk keguyuban, juga manfaatnya kan untuk kesehatan kita, sehingga enggak fokus di pekerjaan aja, sehingga kesehatan ini perlu dijaga juga. Dari Pak Taufik? Ya, harapannya ini sebagai yang pertama, dan ke depan akan semakin banyak UPT lain khusus di Jawa Timur yang mengundang kita. Kita siap diundang, misalkan ke Panarukan, ke Brondong, ataupun ke Surabaya atau ke Probolinggo, Tanjung. Kita siap untuk menghadapi tim futsal dari PT lain di Jawa Timur. Bapak-bapak kepala kantor yang melihat nih, timnya udah siap nih untuk menghadapi home away ya Pak? Siap. Home away siap semua pokoknya. Jangan kasih kendor. Wah, jangan kasih kendor. Pokoknya siap sedia. Nah, itu tadi udah pertanyaan terakhir nih Pak. Terima kasih Pak Edi, Mas Johan, Pak Taufik sudah meluangkan waktunya mau saya tanya-tanya di sini. Untuk closing nih Pak, nanti saya akan bilang on table, lalu bapak-bapak semua menjawab semua masalah kita bahas di sini, lalu kita bawa ke kawan laut semua ya. Siap Pak ya? Siap ya? Siap ya? 1, 2, 3. On table, semua masalah kita bahas di sini. Bye-bye kawan laut. Saya tunggu Surabaya, Armada PNP, navigasi Panarukan. Ditunggu ya.